Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan duduknya kami di sini untuk diskusi memenuhi tugas mata kuliah fikih Ahad. Yang ada pun di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cinta Finanda Putri, dan di sebelah saya ini ada teman-teman saya, yaitu ada penyanyi satunya adalah Hidayatul Budi Safitri, penyanyi duanya adalah Rabiatul Adabiyah, pemantik atau pemateri satunya adalah Firial Afifah, pemantik atau pemateri duanya adalah Syai Mari Hadatul Aisyah, dan pemantik atau pemateri tiganya adalah Marianti. Langsung saja ke penyanyi satu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini kami akan membahas materi yang berjudul Aturan tentang Isbat Nikah yang memberikan izin untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Sebagai perkenalan, Isbat Nikah adalah penetapan atau pengesahan suatu pernikahan yang telah terjadi agar diakui secara hukum. Hal ini sering diperlukan dalam kasus-kasus di mana pernikahan telah dilakukan sesuai dengan aturan agama, namun tidak terdaftar atau tidak diakui oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang karena alasan tertentu. Dalam proses isbat nikah, pengadilan atau otoritas yang berwenang memeriksa bukti dan dokumen yang berkaitan dengan pernikahan tersebut dan mengeluarkan keputusan tertulis jika pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Langsung lanjut saja penyanyi kedua dipersilakan. Baik, dari saya, rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa tujuan permohonan dispensasi pernikahan. Yang kedua, persyaratan administrasi dispensasi nikah. Yang ketiga, orang yang mengajukan permohonan dispensasi. Dan yang terakhir, prosedur pelaksanaan sidang dispensasi nikah. Baik, langsung ke materi. Yang pertama adalah pemateri satu, dipersilakan. Baik, materi yang pertama saja. Secara yuridis, formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman menghadiri permohonan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman menghadiri permohonan dispensasi kawin adalah untuk 1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. 2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. 3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Yang keempat, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang latar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. 5. Mewujudkan standarisasi proses menghadiri permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini
Fokusnya melindungi anak karena anak merupakan amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk bertumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrasi atau badan legislatif dilaksanakan demi kepentingan terbaik dari anak. Demikian ditegaskan dalam konvensi tentang hak-hak anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan, telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan dilakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Baik, langsung mengalir saja untuk materi kedua dipersilakan. Kemudian ada makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi dispensasi kawin yang pertama ada surat permohonan, yang kedua ada fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan akta kelahiran anak, yang kelima fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan akta kelahiran calon suami atau istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan hasil sekolah dari sekolah. Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali. Pasal 5 ayat 2 Permen 85 tahun 2019. Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin tentang syarat administrasi tidak terpenuhi, maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilanjutkan. Namun, jika pemohon dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register setelah membayar dan biaya permohonan. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma atau prodeo. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh yang pertama orang tua, kemudian jika orang tua bercerai tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Yang ketiga, jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Yang keempat, wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kelima,
kuasa orang tua atau wali jika orang tua atau wali berhalangan. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua. Yang kedua, pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan. Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama, hakim yang sudah mengajukan surat keputusan ketua mahkamah hakim sebagai hakim anak mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Yang kedua, jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan yang pertama, anak yang dimintai permohonan dispensasi kawin, yang kedua, calon suami atau istri, yang ketiga, orang tua atau wali calon suami atau istri. Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan hadir. Namun, jika pada hari sidang kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin yang akan ditutup. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Tetapi jika dalam hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin akan tidak dapat diterima. Oke, baik, langsung lanjut saja untuk materi ketiga, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang berhubungan dengan anak, juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut seperti atribut persidangan seperti metode hakim dan jas panitera pengganti. Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami atau calon istri, dan orang tua atau wali calon suami atau calon istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami atau calon istri, dan orang tua atau wali calon suami atau calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan satu, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak. 2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun. 3. Belum siapnya organ reproduksi anak. 4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Dan 5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan, dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penetapan juga batal demi hukum apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin, b. Calon suami atau calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, c. Orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d. Orang tua atau wali calon suami atau calon istri. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi 1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. 2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Dan 3. Paksaan psikis,
fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Selain itu, dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon. 1. Memeriksa kedudukan hukum pemohon. 2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak. 3. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan. 4. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan. 5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau calon istri. 6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami atau calon istri, dan orang tua atau wali calon suami atau calon istri. 7. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua. Berdasarkan rekomendasi dari psikolog, tenaga bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2TP2A atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau daerah KPAI atau KPAD. A. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi. Dan B. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Oleh karenanya, dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat 1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua. 2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain. 3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping. 4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAI atau KPAD. Dan 5. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak dalam hal dibutuhkan. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan 1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan 2. Konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Baik, mungkin dari penyanyi satu ada yang ingin menambahkan, untuk silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Poin yang dapat saya ambil dari komentar satu adalah tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tujuan yang pertama yaitu menetapkan asas bagaimana dimaksud pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan hormat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Yang kedua, menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Yang keempat, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Yang kelima, mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Kemudian, poin yang dapat saya ambil dari pemateri 2 adalah permohonan dispensasi kawin bisa diajukan oleh beberapa orang. Yang pertama, oleh orang tua. Yang kedua, jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh
terhadap anak berdasarkan keputusan pengadilan. Yang ketiga, jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Yang keempat, wali anak. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Dan yang kelima, kuasa orang tua atau wali jika orang tua atau wali berhalangan. Baik, selanjutnya dari penyanyi 2 akan ada yang menambahkan, dipersilakan. Baik, poin yang saya dapat dari materi ketiga itu hakim dalam memberikan nasihat kepada anak, kalau suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami istri. Nasihat ini disampaikan untuk memahami risiko perkawinan ini terkait rumah. Yang pertama, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak. Yang kedua, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, belum siapnya organ reproduksi anak. Yang keempat, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak. Dan yang terakhir, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan, dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Adapun yang dimaksud dengan batal demi hukum yaitu kondisi ketika seseorang melakukan suatu hal atau membiarkan suatu hal terjadi yang bertentangan dengan aturan, peraturan, atau hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut dinyatakan tidak berlaku, sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan efek hukum yang dimaksud. Penetapan juga batal demi hukum apabila hukum dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan. Yang pertama, anak yang diminta dispensasi kawin. Yang kedua, calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi kawin. Yang ketiga, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Dan yang terakhir, orang tua atau wali calon suami dan istri. Oke, baik, di sini saya mungkin membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari salah satu penyaji ada ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai penyaji 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara pria dan wanita dalam pengajuan isbat nikah untuk pernikahan bawah umur? Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin dari pemateri ada yang menjawab, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari penyanyi 1. Jadi jawabannya itu perbedaan antara pria dan wanita dalam pengajuan isbat nikah untuk pernikahan di bawah umur tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau daerah yang bersangkutan. Dalam beberapa negara atau daerah, batasan usia minimum untuk menikah mungkin berbeda untuk pria dan wanita, yang mencerminkan perbedaan budaya dan sosial. Dalam hal seperti itu, perbedaan tersebut mungkin mempengaruhi bagaimana pengajuan isbat nikah di bawah umur untuk pria dan wanita diberikan. Selain itu, sehubungan dengan proses pengajuan isbat nikah itu sendiri, tidak ada perbedaan inherent antara pria dan wanita. Pengadilan atau otoritas yang berwenang akan menilai pengajuan isbat nikah berdasarkan situasi dan alasan tertentu, terlepas dari jenis kelamin. Namun, perlu dicatat bahwa aturan dan peraturan mengenai isbat nikah dan
pernikahan di bawah umur sangat bergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara atau daerah. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana perbedaan antara pria dan wanita yang diperlakukan dalam konteks isbat nikah di bawah umur, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara hukum keluarga atau otoritas yang berwenang di negara atau daerah tersebut. Mungkin segitu saja sesi diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili para teman-teman kami juga memohon maaf apabila ada kata atau perbuatan kami yang tidak dapat dimasukkan ke dalam hati. Sekian, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.